Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahayu dengan nomor BP 2101162005. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu tentang keamanan sistem informasi. Nah, keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Adapun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. Selanjutnya, masalah dalam keamanan sistem informasi yaitu yang pertama adalah ancaman aktif yang mencakup yang pertama pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Misalnya, mata-mata industri dapat memperoleh informasi persaingan yang berharga. Penjahat komputer dapat mencuri uang bank. Selanjutnya, yang kedua adalah penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Selanjutnya, penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi pada operasi komputer, penjahat ini tidak perlu berada di tempat kejadian. Ia dapat masuk melalui jaringan komputer dari suatu terminal dan menyebabkan kerusakan pada semua sistem dan hilangnya data atau informasi penting. Penjahat komputer jenis ini umumnya disebut sebagai cracker, yaitu penjebol sistem komputer yang bertujuan melakukan pencurian data atau merusak sistem, atau biasa disebut dengan hacker. Selanjutnya, yang keempat adalah modifikasi secara ilegal. Perubahan-perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Jenis modifikasi ini yang membuat pemilik sistem menjadi bingung karena adanya perubahan pada data dan perangkat lunak disebabkan oleh program aplikasi yang merusak atau disebut juga dengan malicious software. Program aplikasi yang dapat merusak tersebut terdiri dari program lengkap atau segmen kode yang melaksanakan fungsi yang tidak dikehendaki oleh pemilik sistem tersebut. Nah, fungsi ini dapat menghapus file atau menyebabkan sistem terhenti. Jenis aplikasi yang dapat merusak data atau perangkat lunak yang paling populer adalah virus. Selanjutnya adalah ancaman pasif yang mencakup. Yang pertama, satu, kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsekuensi atau tidak berjalan dengan lancar, sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Selain itu, tegangan listrik yang tidak stabil dapat membuat peralatan-peralatan menjadi rusak dan terbakar. Yang kedua yaitu adalah kesalahan manusia. Kesalahan manusia ini disebut juga dengan human error, yaitu merupakan kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia yang dapat mengancam integritas sistem dan data. Yang ketiga yaitu adalah bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai, yang merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah tujuan keamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada kerahasiaan atau confidentiality, yang berarti informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi pada sistem tersebut tetap terjaga, sehingga upaya orang-orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Yang kedua yaitu ketersediaan atau availability. Menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi, untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya. Selanjutnya yang ketiga, integritas atau integrity, yaitu merupakan konsistensi untuk menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Yang keempat yaitu penggunaan yang sah atau legitimate use, yaitu menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak.
Nah, selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau inefisiensi bisnis. Nah, sekian dulu penjelasan tentang keamanan sistem informasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.